Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Awalia Jufri dengan NIM 250101501001. Saya dari kelas A12 dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi struktur dan fungsi organ tumbuhan. Mari kita langsung ke materinya. Yang pertama ada bagian tumbuhan, bagian daun, yang dimana fungsi utama dari daun ini sebagai tempat fotosintesis, yaitu menghasilkan makanan, dan berfungsi juga sebagai penguapan air, transpirasi, serta sebagai pertukaran gas atau respirasi tumbuhan. Adapun struktur daun, yang pertama ada epidermis atas dan bawah, yang kedua ada jaringan palisade yang mengandung banyak klorofil, yang ketiga ada jaringan spons, dan yang keempat tulang daun dan stomata. Adapun macam tulang daun, yang pertama ada menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Seperti yang animasi gambar, dia bentuk tulang daunnya itu menyirip, dan contoh macam tulang daun menjari seperti daun ubi. Selanjutnya ada bagian batang, yang dimana dia fungsi utamanya itu menopang daun, bunga, dan buah. Jadi jika batangnya tidak kuat, maka tumbuhannya tidak kuat juga berdiri. Yang kedua itu ada mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Dan yang ketiga dia berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan tebu ataupun kentang. Adapun struktur dari batang itu sendiri ada epidermis, yaitu pelindung luar, ada korteks, jaringan spons, xilem, yaitu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan ada floem sebagai pengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Adapun macam batang terbagi menjadi 3, ada batang basah, batang kayu, dan batang menjalar dan memanjat. Dan yang ketiga ada bagian akar, yang dimana fungsi utama dari akar ini sendiri yaitu menyerap air dan mineral dari tanah, dan 2 menopang dan menegakkan tubuh tumbuhan. Yang ketiga menyimpan cadangan makanan seperti pada wortel ataupun singkong. Dan yang kedua ada struktur akar, yang dimana tudung akar melindungi ujung akar saat menembus tanah. Yang kedua ada epidermis, yang dimana lapisan luar tempat rambut akar menyerap air. Yang ketiga ada korteks sebagai menyimpan makanan cadangan. Yang keempat ada silinder pusat yang mengandung xilem dan floem untuk transportasi air dan zat makanan. Adapun jenis-jenis akar terbagi menjadi 2, yaitu akar tunggang misalnya pada mangga ataupun wortel, dan akar serabut misalnya pada padi ataupun jagung. Selanjutnya ada bagian bunga, yang dimana fungsi utama dari bunga ini sendiri sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang kedua sebagai menarik serangga penyerbuk dengan warna dan aroma. Adapun bagian bunga, yang pertama ada kelopak sebagai pelindung kuncup, dan yang kedua ada mahkota berwarna menarik, dan yang ketiga ada benang sari sebagai alat kelamin jantan, dan yang keempat putik sebagai alat kelamin betina. Adapun proses penting dari bunga ini sendiri, yang pertama ada penyerbukan, pembuahan, pembentukan biji dan buah. Selanjutnya ada buah dan biji, yang dimana fungsi buah itu sendiri melindungi biji dan sebagai alat penyebaran biji melalui angin, air, hewan ataupun manusia. Yang kedua ada fungsi biji, yang dimana fungsi biji ini adalah calon individu baru ataupun tumbuhan baru, dan dia mengandung embrio dan cadangan makanan. Adapun yang ketiga bagian perkecambahan, yang dimana proses biji tumbuh menjadi tumbuhan muda. Dan yang terakhir adalah hubungan antar organ, yang dimana akar menyerap air dan mineral terus dialirkan oleh batang dan menuju ke daun. Yang kedua ada daun yang menghasilkan makanan dari fotosintesis, disebarkan melalui batang dan disalurkan ke bagian tumbuhan. Yang ketiga adalah bunga yang menggunakan hasil fotosintesis untuk membentuk buah dan biji. Nah, itu tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.